Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya membawa petunjuk dan agama yang benar dan akan dimenangkan atas seluruh agama, dan cukuplah Allah saja yang menjadi saksi di surat At-Taubah. Hadirin rahimakumullah. Jadi dari ayat ini tadi jelas terlihat bahwasanya Rasul diutus membawa risalah besarnya, namanya risalah Islam yang kurang asli. Risalah Islam yang final, atau bahasa lebih tepatnya pamungkas. Di Al-Quran ditegaskan, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi din yang sudah sempurna, tidak perlu ada revisi, tambahan, pengurangan, atau apapun. Tolong dipahami untuk itu. Nah tentu segala sesuatu yang sudah sempurna ini mesti ada panduannya. Dan panduannya adalah Al-Quran. Nah karena itu pertanyaan kepada kita semua, sesungguhnya Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu apa? Satu, Al-Quran adalah kalamullah. Di ayat yang sangat jelas di surat nomor 53, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di surat nomor 18 ayat 110, ayat yang terakhir, Kahfi. Ana basyarum mislukum. Tapi kemudian di ujungnya yuha ilayya. Ada wahyu. Jadi kalau begitu clear, Al-Quran adalah kalamullah. Bahasa kerennya titah dari Allah. Sekarang ini untuk COVID ada Mendagri, instruksi Mendagri yang mengkategorikan seluruh Sumsel zona kuning. Padahal kalau secara ilmiah kita ini zona hijau. Maka kamu nyingok, aku tidak bermasker. Ini saya menyengaja ini. Ini zona hijau, ini sudah direkam dulu ya, tak apa-apa. Tapi ternyata PPKM masih menyatakan ini kuning. Kenapa hijau? Saya nyatakan hijau. Karena kejadian COVID di Sumsel sudah kira-kira hampir sebulan ini, rata-rata sehari bertambah 6 sampai 8 kasus. Dengan 9 juta penduduk. Jadi kamu baca bayangkan. Jadi intinya itu instruksi Mendagri untuk kehidupan kita dalam hal COVID di Indonesia. Kemudian, instruksi Presiden untuk kehidupan negara Indonesia. Perwali, instruksi Pak Wali Kota untuk di sini. Nah ini adalah titahnya Allah, Al-Quran ini. Untuk kehidupan mana? Kehidupan semesta ini. Karena itu, yang mengeluarkan titah atau perintah atau kalam ini adalah Allah yang memiliki segenap langit dan bumi ini, yang menciptakannya, yang mengadakannya, yang menjaganya, yang memeliharanya, yang semuanya tergantung padanya mau diapakan. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tolong camkan ini. Jadi kalau begitu Al-Quran ini dahsyat banget ini. Maka sampai dahsyatnya Al-Quran, Allah mencoba memberi tamsil kepada kita. Lau anzalna hadal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung-gunung yang kokoh itu. Gunung-gunung berarti banyak ini. Jadi kalau bahasa kita bukit barisan lah di Sumatera ini. Tertancap bagaikan paku dari ujung ke ujung. Itu begitu kokohnya. Andaikan Al-Quran turun ke gunung itu, hancur itu semua gunung, berkeping-keping. Aku pernah naik Gunung Dempo, menges. 3.175
meter. Nih. Jadi itu hanya salah satu. Al-Quran diturunkan di situ, hancur tuh gunung-gunung itu. Sampai seperti itu. Nah kita ini kurang perhatian, nggak perhatian bahwa Al-Quran itu sedahsyat itu. Yang kedua, tadi, Al-Quran ini sumber otentik dari agama Islam yang tidak akan lagi ditambah, dikurang. Ini sudah, tinggal rujuk ke sana. Referensi utama. Kita malu-malu ini sikap kaum muslimin. Tidak pernah saya dalam konteks ilmiah itu ada referensi nomor 1 Al-Quran itu tidak kati. Referensi nomor 1 pasti ini kata Mamang Albert, Mamang Robert, Mamang Joseph, Mamang apa kan itu kan kira-kira begitu. Kapan dia akan merujuk kepada Al-Quran? Oke. Yang selanjutnya, Al-Quran tidak akan ada percampuran apapun. Ini jaminannya yang jaga bukan perpustakaan nasional. Yang jaga bukan manusia. Al-Quran membuat pernyataan di situ. Artinya Allah yang membuat pernyataan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bagaimana cara Allah menjaga? Who knows? Siapa yang tahu? Yang pasti satu cara Allah menjaga, sepanjang zaman pasti ada orang yang hafal Al-Quran. Jadi Al-Quran nak dituliskan di laptop, nak dituliskan di aplikasi Android, nak ditaruh di kertas, nak ditaruh di dinding, nak ditaruh mana, nggak jadi problem. Karena dia ikut bersama manusia itu. Ada di Al-Quran dalilnya. Kenapa? Al-Quran ditanam di manusia. Jadi semacam menjadi OS, operating system di dalam tubuh manusia. Silahkan buka surat 75. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna alaina bayana. Kamu jangan pengin buru-buru memahami, menghafalkan Al-Quran termasuk mengamalkannya. Nggak usah buru-buru. Kamilah yang akan membacakan kepada kamu secara perlahan-lahan, bertahap-tahap. Dan kamilah yang akan menanamkan ke dalam batinmu ini. Ini kaidah Al-Quran. Jadi mohon maaf ini koreksi. Kalau ada hafal Al-Quran 1 bulan, nggak tepat itu. Jadi seolah-olah kayak mau menghafalkan buku-buku saja. Jangan begitu dong. Boleh, itu kan untuk nyemangati. Kami punya metode terbaru, menghafal Quran cuma 1 bulan. Tidak begitu. Ini kan hari ini pelajarannya kita tentang interaksi bersama Al-Quran. Dahsyat ini. Jadi yang kedua, Al-Quran dijaga oleh Allah, tidak akan ada perubahan apapun. Andaikan ada orang memalsukan Al-Quran. Yang dipalsukan mana yang dia? Coba aku tanya, yang dipalsukan dari Al-Quran mana yang dipalsukan? Tulisan juga kan? Bukan Al-Qurannya kan? Bisa nggak orang memalsukan? Nggak bisa, Cek. Kalaupun orang berani mencoba-coba masuk Al-Quran, nanti dia mati lah. Kira-kira benar. Ini tantangan Allah gitu. Pasti Allah yang ngurusnya, itu bukan bagian kita. Kita nggak usah ribut-ribut. Nggak usah macam-macam gitu. Seperti kemarin itu sebenarnya banyak dari dulu. Dulu ada yang menghina Al-Quran segala macam itu. Kita tak tersinggung nian. Bagus tersinggung seperti itu. Tapi mestinya bukan seperti itu. Reaksi kita bukan seperti itu. Reaksi kita adalah bertanya kembali kepada Al-Quran. Wong Al-Quran memang tidak kita pakai kok dalam kehidupan nyata. Ketika ada orang menyinggung ya wajar saja. Ada di Al-Quran surat Furqan. Ini Furqan nih. Aku pertama terima kasih dulu panitia. Ini lemak meja ini. Nah, itu dibanding kemarin meja bawah itu singkuh gitu. Kecuali meja bawah kemarin ada Burgo sama Lakso lain cerita. Ini enak nih. Ini aku bisa main ini gitu. Subhanallah, santai gitu. Bahasa kedokterannya lebih fisiologis ini. Oke, baik. Jadi kita ini kurang perhatian terhadap Al-Quran. Coba kita lihat kitab yang paling dekat dengan Al-Quran, Injil. Injil itu kalamnya bukan lagi kalamullah. Ada kalamullah dicampur dengan kalam manusia. Nabi Muhammad pun tidak berani memasukkan kalimatnya di dalam Al-Quran. Dan nggak akan mungkin.
taqwana ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin. Jadi kalau Muhammad berani mencoba-coba memasukkan bahasa Al-Quran, bahasa audio ke dalam Al-Quran itu, akan kami potong urat nadinya. Nadi yang dimaksud adalah nadi aorta. Urat yang keluar langsung dari jantung, bukan di sini. Silahkan baca di Al-Quran surat nomor berapa? 69 atau berapa? Pokoknya 68, 69, nah itu. Kamu jingok lah ayat-ayat itu. Kalau 67, Tabarok. Ya, 69, tidak salah tuh ada. Itu kalau Muhammad berani mencoba-coba bikin. Jadi ini bukan pula perkataan Nabi Muhammad. Dahsyat ini. Bukan sikap pandangan atau Nabi Muhammad ini. Jadi murni dari Allah. Maka itu, ya. Tadi senang saya, ya, Kak Haji. Kita di sini Al-Furqan perguruan ini dan seluruh stakeholdernya sinilah. Mau rumah sakit, mau segala macam ini. Bagaimana yang paling utama ini nanti ada kira-kira festival Al-Quran lah. Tapi mungkin festivalnya itu dalam bentuk yang saya mau sampaikan hari ini kira-kira. Ya, sarannya begini. Oke. Interaksi sama Al-Quran itu ada 4. 1, membaca. Jadi ini paling rendah ini dulu, paling rendah ini membaca. Jadi kalau ada di antara kita seluruh warga Al-Furqan ini yang belum bisa baca Al-Quran, ditolongi supaya bisa baca Al-Quran. Ini dulu, ini interaksi yang paling rendah. Jadi tidak usah nak berpikir rumit-rumit, kamu belum bisa baca Al-Quran. Kalau boleh agak tegas, tidak usah wong ini nak disuruh ngapal Quran. Suruh baca, kira-kira itu. Ini agak kasarnya seperti ini. Saya ingat banget di pesantren dulu, saya belum bisa baca Al-Quran waktu di awal-awal, itu saya nggak diperbolehkan menghafal. Saya baru tahu maksudnya. Supaya bisa baca dulu. Baca. Tidak usah nak buru-buru. Nggak akan selesai kita interaksi sama Al-Quran sepanjang hidup kita nggak akan selesai. Rahasianya nggak akan terbuka semuanya. Kecuali hanya beberapa rahasia dalam kehidupan kita. Oke. Yang kedua, telah membaca. Oke. Memahaminya. Minimal paham maksudnya. Contoh misalnya, paham maksudnya. Setiap hari kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dengan ungkapan yang sangat jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwasanya setiap hari kita ulang-ulang, saya komitmen, saya berjanji bahwasanya saya tidak akan menyembah kecuali Engkau ya Allah. Dan saya, ini kami kalau di sini. Dan saya hanya akan minta tolong juga kepadamu. Ini luar biasa loh. Pertanyaannya lantas kepada kita, benar nggak kamu menyembah Allah? Sesuai dosis masing-masing. Kalau yang paling kasar, yang tidak menyembah Allah, nyembah patung. Tapi yang paling halus pada tingkat tinggi, pada tingkat pengajian kita ini yang sudah bertahun-tahun ini, orang yang menomorduakan Allah berarti menyembah selain Allah. Gara-gara begitu. Subhanallah. Apa ada ini? Apa nangis? Nabi Daud alaihissalam, itu sujud. Tersungkur dan nangis dia. Ketika ditanya oleh Allah, silakan baca di surat 34 dan 38, itu Nabi Daud menangis karena dipanggil, wahai Daud, engkau dijadikan khalifah. Maka ambillah keputusan-keputusan yang adil. Sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Kira-kira itu. Dalam kitabullah lah kira-kira. Waktu itu Nabi Daud Zabur. Tapi itu semua sudah dirangkum. Sekali lagi tadi, seluruh kalamullah mulai dari suhub-suhub yang awal itu, mulai bahkan perkataan Nabi Adam pun itu dicantumkan di Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, sampai yang kedepannya cerita akhirat juga disebutkan. Bahkan kita jingok, di akhirat nanti akan ada percakapan, benar? Ketika penduduk surga masuk surga, itu yang namanya ini, yang itu apa nih? Yang nyambut-nyambut ado kawinan depan ini kan, itu langsung mengatakan Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sebaliknya orang yang nanti ke neraka sudah digambarkan di Al-Quran. Begitu pergi ke neraka, itu malaikat dengan bengisnya mengatakan, Alam ya'tikum nadhir, ngapain kesini? Nggak pernah dengar pengajian. Nah gitu. Itu pertanyaan dahsyat tuh. Coba bayangkan, itu tinggal kita lempar ke sekarang ini. Jadi Al-Quran itu menceritakan yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Sudah lengkap, nak ngapa lagi?
Sampai suatu saat Umar Ibn Khattab memegang suhuf lembaran dari salah satu isi Taurat. Maka ditanya oleh Rasul, apa itu ya Umar? Ini suhuf punya Musa, ya Rasulullah. Andaikan Musa hidup di zamanku ini, dia ikut aku. Nah itu ceritanya. Kita ini pecah gagah nian kalau sudah referensi, bahkan referensi yang menghantam Al-Quran, cak bangga nian gitu. Orang yang menghantam Al-Quran itu orang yang memang hawa nafsunya itu jadi Tuhan. Di Al-Quran dikatakan, Al-Quran sendiri mengatakan di surat 45. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Belum pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi kendak-kendak dia, omongan dia, kendak-kendak dia. Nah, itulah jadi Tuhannya untuk itu. Jadi kembali ke masalah kita ini. Satu, Al-Quran kalamullah. Tolong dicamkan, ini tidak sembarangan ini. Yang kedua, Al-Quran dijaga oleh Allah. Tidak ada campur tangan makhluk satupun, termasuk Rasul. Tidak ada campur tangannya di situ. Nah, yang ketiga, Al-Quran itu bekerja sesuai kehendaknya Allah. Jadi apapun yang kita ikuti dari Al-Quran, maka akan berakhir pada keredoan Allah. Disitulah redonya Allah. Gitu. Nah kalau seperti itu maka kita tinggal berinteraksi dari satu, membaca. Kedua, memahami. Ketiga, menghafalkan. Menghafalkan itu sebenarnya bukan hafal huruf-hurufnya, hafal lafaznya saja. Tapi menghafalkan itu bisa, karena udah dilewati memahami. Jadi dia bisa terbayang ketika dia membaca misalnya. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Suatu saat Nabi Musa mengingatkan, wahai kaumku, kamu pernah menyembah patung pada waktu aku tinggalkan 40 hari. Maka untuk menebus tobat itu bunuhlah dirimu. Jadi zaman Nabi Musa, orang bertobat itu harus sampai mati bunuh diri. Itu baru diterima tobatnya. Makanya pada waktu Nabi Muhammad diutus dan kata Nabi Muhammad di Al-Quran ada dalilnya sangat clear. Fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Maka cukup kamu minta ampun pada Allah, Allah mengampuni kamu. Maka orang-orang Yahudi itu ketawa-ketawa. Alangkah keraan wong Islam ini minta ampun cuman tidak perlu ini segala macam. Makanya orang-orang Nasrani itu kalau minta ampun itu dalam bentuk katanya itu yang hari Paskah itu yang dia menyalip dirinya ikut disayat-sayat dengan seperti itu. Kalau orang Buddha mengatakan samsara. Jadi semua orang itu menebus dengan logikanya. Kalau ini bukan logika, kata Allah. Pertanyaannya sudah banyak kisah-kisah baik di Al-Quran maupun di mana. Kehendak Allah kalau mau mengampuni seseorang ya diampuni aja. Maka pemahaman yang salah sekarang ini banyak orang Islam memahaminya dikira dia ikut campur dalam hal ini. Jangan pernah ikut campur. Misalnya contoh, orang sedikit menuduh orang Islam yang lainnya nggak benar ibadahnya segala macam, dia paling benar. Nanti kalau dia paling benar dia yang masuk surga. Seolah-olah surga neraka punya dia. Tidak katik, bahkan kita sendiri ini bukan punya kita gitu. Subhanallah. Hadirin. Jadi menghafalkan itu sampai level itu. Dan yang paling tinggi adalah mengamalkan. Nah sekarang nanti misalnya contoh kalau mau diadakan festival, lebih bagus festival Al-Quran dalam rangka mengamalkan Al-Quran tapi diterangkan. Jadi pengalamannya yang sederhana saja. Misalnya contoh begini. Di Al-Quran ada bunyi wasulhu khair. Dan menyambung silaturahim, menyambung pertemanan itu bagus. Jadi ceritalah orang ini, anak sekolah misalnya di Al-Furqan ini cerita. Saya dulu punya teman, banyak bermusuhan, segala macam. Sekarang setelah saya baca Al-Quran ini bahwa berteman itu lebih bagus ketimbang bermusuh-musuhan. Maka saya amalkan ayat ini. Nah itu festivalnya kayak gitu, itu lebih tepat. Ketimbang sekarang baru konvensional bagus, yang namanya musabaqah tilawatil Quran. Cuman baca doang. Memang suaranya baru tidak pacak diomongkan lagi. Memang Al-Quran dibaca pun indah gitu, nggak ada. Enggak kita sangkal semuanya. Tapi kalau festival cuman sampai di situ saja, belum sampai wujud pada kehidupan. Nanti suatu saat yang lebih keren lagi adalah festival ketika seorang presiden mengatakan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ada di Al-Quran surat An-Nisa. Maka bagaimana nanti setiap umat akan didatangkan beserta pemimpinnya.
Dan nanti pada waktu sidang, Muhammad, engkau akan menjadi saksi atas para pemimpin itu. Nangis itu kalau jadi presiden. Jadi Presiden Jokowi sekarang selama 10 tahun katakanlah dalam 2 periode ini, dia akan ditanya nanti di kampung akhirat selama 2014 sampai 2024 itu, apa yang kamu lakukan? Itu kalau presiden ingat Al-Quran nangis ya. Nah itu festivalnya biasanya itu. Bukan cuma membuka dengan ini saya buka musabaqah tilawatil Quran. Gong, 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 selesai. Lebih parah lagi kemarin di Maluku Utara. Festival Al-Quran pakai gadis-gadis seksi. Apalah maksudnya itu kan ya? Ada lihat itu kemarin beritanya. Ya Rabbi Karim. Pecah dakatik kebanggaan lagi gitu. Ini yang salah gitu nih. Jadi orang menghafal Al-Quran bukan jadul. Tapi memang sikap kita kurang adil, kurang bijak. Sekarang ini banyak menjamur bukan jelek. Bagus. Rumah-rumah tahfiz menghafal Al-Quran. Tapi seolah-olah itu eksklusif. Jadi menghafal saja. Ini kerjaannya menghafal. Yang hidup dunia. Jadi seolah kita memisahkan antara Al-Quran dengan dunia. Padahal Al-Quran ini untuk kehidupan ini. Gitu. Jadi kalau mau difestivalkan, festival kehidupan ini tinggal ditafsirkan cara Al-Quran. Contoh, malam-malam tadi malam tuh kan macet gitu kan. Sepanjang jalan ini sampai saya tadi malam maulid di Bukit Lama. Sepanjang dari Bukit Lama sampai Pusri itu macet itu. Pulang jam 10 malam itu. Ada dalilnya di Al-Quran. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahara 'alima an lan tusu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara minal Qur'an 'alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Di surat Muzammil ayat yang terakhir. Itu Allah menceritakan yang menciptakan malam dan siang itu Allah. Maka malam hari ada di antara kamu yang sholat, ada di antara kamu yang sakit, ada di antara kamu yang bekerja, ada di antara kamu yang berperang itu. Jadi malam hari ada itu kalau itu. Kamu pasti nanya, ada Ustadz sih kok lagi yang berjoget? Nah, nggak disebut di Al-Quran itu. Maka Al-Quran kasih panduan itu. Sebenarnya yang diperbolehkan malam hari itu tadi satu, sholat. Kedua, sakit. Jadi yang sakit malam hari di rumah sakit ya sakit itu ditulis di Al-Quran ada tertulis. Bekerja, satpam segala macam itu benar itu masuk itu dalam situ. Berdagang soto Lamongan segala macam itu kan. Oke. Kemudian berperang malam hari itu silahkan. Berperang bisa dua tafsirannya, perang terhadap diri sendiri yaitu dalam rangka muhasabah atau perang memang pertempuran. Tapi yang leha-leha nggak masuk di situ. Kan gara-gara begitu. Jadi, tapi Al-Quran manusiawi melihatnya kayak gitu. Nah, itulah kehidupan bersama Al-Quran. Nah, dengan interaksi dengan Al-Quran ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi seperti dituliskan, digambarkan oleh Syekh Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran. Di bawah naungan Al-Quran. Beliau menuliskan dengan sangat gamblang begini. Al-hayatu fi dhilalil Quran nikmatun. Hidup di bawah naungan Al-Quran tadi, mulai dari apa tadi? Membaca, memahami, menghafalkan, mengamalkan, itu nikmatun, nikmat. Nikmat yang macam mana levelnya? Kalau bon cabai itu ada level 15, 30, level berapa lagi nih? Nikmat macam mana? Kata beliau, nikmatun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Nikmat yang tidak bisa dipahami kecuali bagi mereka yang sudah merasakannya. Dzaqaha itu merasakannya. Pahit getirnya, manis asinnya. Kehidupan bersama Al-Quran itu hanya bisa diceritakan dengan nikmat oleh orang yang memang berinteraksi. Jadi bagaimana sulitnya kita membaca Al-Quran baru bisa cerita. Aku dulu waktu baca Al-Quran, Masya Allah. A-I-U ba-U-an-ani-a'na minal mu'ni ma'i-an-ani-a. Kan gitu kan ada itu.
Kalau kita nak belajar makhrajul huruf. Qaqi kubak ku kangkani qaqna minal mukni maki kangkani qa. Kan itu? Itu kan begitu. Itu baru baca. Suruh melapaskan ha. Suruh melapaskan ha. Suruh melapaskan ha. Lain-lain tuh. Itu kesulitannya banyak gitu kan. Orang Jawa lafazkan ain, ngain. Orang Sunda suruh melapaskan fa, pa. Tidak baca. Wong Palembang ro. Pakai ro, ada ro-nya nih. Itu ro. Masya Allah. Mana ro, mana ro, tidak tahu nih. Tapi begitulah, saking sulitnya itu kan. Perjuangan itu cerita. Memahami Al-Quran itu sulit. Jadi contoh, ketika kita ada kehidupan yang menyentuh kita dan kita tafsirkan di Al-Quran, ternyata dibaca, oh begini kisahnya di Al-Quran. Ya. Ma yaftahillahu fala mumsika laha. Itu disebut di Al-Quran surat 35. Apapun yang sudah dibuka oleh Allah, nggak ada yang bisa menutupnya, nggak ada yang bisa menghalanginya. Jadi kalau seseorang sudah diberi rezeki oleh Allah apapun ini, dari kebaikan, tidak ada satupun orang bisa menghalanginya. Sementara apapun yang ditahan oleh Allah, fala mursilalaha. Tidak akan bisa orang akan juluknya, bahasa Palembangnya, akan mengambilnya walaupun dengan berbagai cara. Tidak bisa, tidak bisa. Nah itu dalam kehidupan kalau dipahami kan begitu. Jadi enak kita nih. Untuk apa kita nyikut orang? Gitu. Contoh yang paling mudah. Tidak menjadi mulia orang yang menghina orang lain. Kan gitu. Jadi apakah dia dengan menghina orang lain terus dia jadi mulia? Kan enggak gitu. Nah itu kira-kira begitu. Jadi apapun yang subhanallah. Termasuk kaidah-kaidah di Al-Quran. Misalnya contoh nih. Kaidah di Al-Quran. Kaidahnya banyak nih. Salah satunya contoh Allah bercerita ya tentang ya benda-benda berharga. Kalau di Al-Quran juga disebutkan patokan berharga itu ternyata ya permata, ya emas kan nih. Sampai di Al-Quran dikatakan wahurun in, itu permata yang berkilau-kilau gitu. Sekarang pertanyaannya, permata itu kalau dicelupkan ditaruh di atas etalase yang mahal itu kan keren ya, permata itu mahal. Okay. Nah, permata dicelupkan di Sungai Musi tetap permata kan ini? Kan kira-kira begitu. Subhanallah. Jadi itulah kira-kira orang yang baik itu taruh di mana, itu bahasa keren sekarang integritas. Ya, jadi kita semboyan sering-sering zona berintegritas. Rupanya cuma zona yang tidak katik sogoan baik, bukan itu. Perkara ibadah tidak tahu. Orang berintegritas itu utuh semuanya gambarannya. Nah demikianlah kira-kira pemahaman kita tentang interaksi bersama Al-Quran. Saya lebih senang mari kita berdiskusi, dan ini saya sebenarnya bercerita tentang bagaimana kisah saya untuk berinteraksi selama ini dengan Al-Quran. Mulai dari kecil saya belajar membaca Al-Quran dari terbata-bata sampai kemudian 1-2 ayat dan seterusnya, sampai saya kemudian menghafalkan Al-Quran. Yang saya pakai metodenya adalah sesuai dengan kiai saya pada waktu saya masih kelas berapa ya? Kelas 5 atau kelas 4, lupa SD. Saya dipanggil kiai, kemudian duduk depan kiai itu, saya dengan beberapa teman, kiai saya menceritakan kisah surat Yusuf. Itu melekat banget pada diri saya. Jadi itu cara kiai mengajari pemahaman terhadap Al-Quran level kedua. Setelah kami bisa baca, maka kiai menceritakan kisah Nabi Yusuf di situ. Dari awal sampai akhir ayat itu dikupas oleh beliau, dan itu melekat di sini. Melekat di sini. Dan pemahamannya luar biasa. Kenapa Nabi Yusuf bisa menjadi pemimpin? Itu pemimpin di bidang keuangan. Nabi Yusuf itu punya 2 syarat. Inni hafidun alim. Itu dia katakan gitu. Jadi orang kalau mau jadi menteri keuangan harus punya 2 ini. Hafidun alim. Hafid artinya amanah, mencegah kejelekan-kejelekan, accountable bahasa sekarang. Yang kedua adalah alim, cerdas. Jadi nggak bisa orang di bidang ekonomi nggak cerdas. Nah sekarang selama ini kita cuman alim, cerdas, tapi nggak hafid. Banyak ini ada hafid tapi nggak cerdas. Kan gara-gara begitu. Jadi mestinya hafidun alim. Sebaliknya di Al-Quran dikisahkan kalau mau jadi panglima perang itu qawiyul amin. Ini harus yang kuat, lagi dipercaya, kan kira-kira begitu. Kuat lagi dipercaya.
Kalau mau jadi pemimpin di Al-Quran dikatakan adil. I'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Syaratnya begitu. Jadi bukan fisik, bukan apa, tapi adil dulu. Nah kita ini kan tidak pakai kriteria terlalu banyak. Ada pilpres, pilkada itu kriterianya panjang banget. Padahal satu aja adil, selesai itu. Kalau kamu baca adil, sudah jadilah pemimpin. Nggak rumit-rumit nih. Ya, kita ini banyak pilihan-pilihan apa, tapi nggak pakai kriteria Al-Quran. Nah, itulah maksud saya, bahwasanya kehidupan ini sebenarnya adalah nggak akan keluar dari kaidah yang ada di Al-Quran. Satu hal Al-Quran menyebutkan, Al-Quran itu ternyata panduan ini, tapi jangan kita urus yang satu ini. Al-Quran itu panduan untuk manusia utamanya. Tapi beberapa ayat disebutkan di Al-Quran, jin pun memakai Al-Quran. Tapi itu bukan urusan kita. Ada disebutkan di surat jin. Soal jin memakai Al-Quran itu tidak usah kita ada kontek-kontek. Kontek, bagaimana kamu mempraktikkan Al-Quran, tidak usah. Itu bukan urusan kita. Ada ditegaskan di surat jin. Tapi bahwa jin itu, wa idna fara minal jin yastami'un Al-Quran. Jadi jin itu mendengar Al-Quran dan mengikuti. Nah, itu kira-kira begitu. Tapi manusia, Al-Quran untuk manusia. Perhatikan, untuk manusia. Bukan untuk malaikat. Perhatikan kalimat saya. Malaikat yang membawa Al-Quran, bukan untuk dia. Nah, untuk kita untuk apa? Ma'angzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Itu salah satu yang membuat Umar masuk Islam, bergetar hatinya, menangis, meleleh air matanya. Orang setegar Umar itu setegarnya apa nih? Umar itu sampai saking tegarnya, saking kereng bahasaan yang kita kenal ya. Di pucuk tegas lah, emang kereng. Itu kalau Umar lewat di suatu lorong, setan lebih baik lorong yang lain. Karena bahasa Plembangnya balak gitu, simpang. Jadi belum lagi ditegur oleh Umar, balak sudah. Ini Umar udah luar biasa itu kan. Tapi Umar begitu mendengar, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila. Nangis Umar itu kan. Dan kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu. Ya Allah. Umar langsung mikir, ini apa ini? Kok tidak menyusahkan itu? Kan kita kebanyakan kalam-kalam ini menyusahkan. Aduh, pembicaraan siapa itu bikin kerok banyak. Pembicaraan kita juga banyak bikin kerok nih. Tapi Al-Quran begitu keluar satu kalimat luar biasa. Maka disebutkan di Al-Quran terakhir, waratilil Qur'ana tartila. Kalau kamu baca Al-Quran itu harus berurutan, tartil. Jangan mau dulu-dulu. Maka tidak sah kita berjamaah baca Al-Quran itu saling ngebut. Aduh, kalau wong yasinan itu, ya yasin wal Qur'anil hakim. Sanu nyautnya sebut kena kebutan. Tidak boleh. Maka ada yang bagus itu kalau ada lagi yasinan, dia ngomong begini. Mari kita baca surat Yasin, ikuti saya. Nah, itu keren kalau ngomong itu. Harus tegas, ikuti saya. Jangan mendahului saya. Memang begitu mestinya membaca itu. Boleh dibaca berjamaah, tapi itu tidak boleh ada yang, karena tartil itu, ya ini. Sehingga nanti maknanya ketangkep. Subhanallah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat ya. Udah ya. Dan sebelum lain kesempatan kita isi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته